Ya cukup gue muter kono. Semua orang mendengarkan kutukan Master Infinity dan tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu sepertinya membual, semua orang memilikinya. Keledai botak tua tidak cukup kuat, tapi mulutmu cukup keras. Yang Mulia 10 tersenyum sedikit, dan kemudian menampaknya. Tamparan ini langsung memompa Master Infinity keluar, dan kemudian dia jatuh berat di depan semua orang. Master Infinity meludahkan seteguk darah dan menatap Yuan Qiang dan berkata, Perdana Menteri Yu, apakah ada tuan dari dinasti Xiao yang keluar untuk melawan? Saya akan menarik napas dan beristirahat. Wajah Yuan Qiang penuh dengan rasa malu untuk sementara waktu. Dinasti Xiao memang memiliki tuan, tetapi tuan-tuan itu tidak dikirim olehnya. Perdana Menteri Yu, saya mendengar dari ayah saya bahwa di bawah kota kekaisaran dinasti Xiao saya, tapi Xiao Feng menatap Yuan Qiang dan hendak mengatakan sesuatu. Yuan Qiang buru-buru membuka mulutnya dan menghentikannya dan berkata, Pangeran, jangan bicara lebih banyak, itu adalah fondasi dinasti Xiao saya. Perdana Menteri Yu, sekarang setelah dinasti Xiao akan segera berakhir, apakah Anda masih perlu melakukan reservasi? Jika ini terjadi, saya akan mengambil pangeran kedua dan pergi. Tidak peduli Anda, saya akan melindungi pangeran kedua, bukan dinasti Xiao Anda. Master Infinity sedikit marah. Dia semua mulai membakar esensi dan darahnya, dan seluruh tubuhnya akan dipukuli sampai mati. Tanpa diduga, Perdana Menteri Yu masih memiliki keraguan tentang mereka. Master Infinity, jangan marah. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan sama sekali. Hanya Kaisar Xiao yang bisa mengambil keputusan. Yuan Qiang buru-buru menjelaskan, jika Master Infinity telah pergi, itu akan menjadi lebih mustahil bagi mereka untuk menghentikan Yang Mulia 10. Di mana Xiao Huang Anda? Mengapa selama ini dan masih belum muncul? Master Infinity bertanya. Semua orang saling memandang karena mereka tidak tahu di mana Xiao Yuanshan berada saat ini juga. Pangeran Xiao, saya akan menangani urusan saya sendiri. Bagaimanapun, aliansi iblis ini datang untuk saya. Asteris bangun perlahan dan berkata, Asteris sangat lemah pada saat ini, tapi dia hampir tidak bisa mendukung tubuhnya. Tuan Chen, sekarang bukan lagi tentang Anda yang mengikuti aliansi penyegel iblis, tetapi tentang kami dinasti Xiao. Yang mengikuti aliansi penyegel iblis. Bahkan jika Anda didorong keluar, orang di depan Anda. Bahkan jika Anda didorong keluar, orang di depan Anda tidak akan membiarkan kami dinasti Xiao pergi. Tuan Chen, jangan khawatir, dinasti Xiao saya tidak mudah hancur. Xiao Feng selesal, matanya berkelap-kelip dengan tekad. Aku melihatnya menarik segel persegi seukuran telapak tangan dari lengannya, dengan kata Xiao terukir di atasnya, dan di kedua sisi kata itu, ada beberapa kata yang tidak jelas terukir di atasnya, asteris aku tidak tahu sama sekali. Melihat Xiao Feng mengambil segel persegi di tangannya, Yuan Qiang panik dan berkata, Prince, apa yang akan kamu lakukan? Perdana Menteri Yu, bencana dinasti Xiao hari ini, saya harus mengatasinya. Ini harus menjadi ujian yang diberikan oleh ayah saya. Setelah Xiao Feng selesai berbicara, cahaya merah mulai berkedip di telapak tangannya, dan kemudian benang merah muncul satu demi satu, dan benang merah mulai menyebar di segel persegil. Perdana Menteri Yu, apa yang dilakukan kakak tertua Anda? Melihat ini, Xiao Jian bertanya dengan penasaran. Perdana Menteri Yu menghela nafas pelan dan berkata, Hei, pangeran tertua akan menggunakan garis keturunannya untuk memanggil nenek moyang saya dari dinasti Xiao. Ketika dia mendengar kata-kata Yuan Qiang, Guru Wuliang tiba-tiba berkata di depannya, saya hampir lupa bahwa pangeran kedua adalah reinkarnasi Buddha,
dan dia juga memiliki garis keturunan Buddha di tubuhnya, jadi dia juga bisa menggunakannya. Setelah mengatakan ini, Guru Wuliang juga mengeluarkan segel Buddha dari lengannya, dan kemudian menatap Xiao Jian dan berkata, "Pangeran kedua, pinjamkan darahmu." Master Infinite, apakah saya benar-benar reinkarnasi Buddha? Xiao Jian bertanya setengah percaya. Dia tidak percaya sama sekali, bagaimana dia bisa menjadi reinkarnasi Buddha. Pangeran kedua, jangan bertanya lebih banyak, saya akan meminjamkan darah Anda. Guru tak terbatas mendesak. Ketika Xiao Jian melihat ini, dia hanya bisa melakukannya sedikit di ujung jarinya, dan setetes darah jatuh pada segel Buddha. Buzi, dengan darah Xiao Jian menetes, Fang Yin bergetar hebat, dan tak lama kemudian bayangan emas terbang keluar dari segel Buddha. Bayangan itu menyatukan kedua tangannya, janggut dan alisnya yang seputih salju, dan dia mengenakan jubah biksu yang lebar, tampilan gaya abadi. Semangat Tao. Semua orang terkejut melihat bahwa itu seorang biksu benar-benar telah dipanggil. Hanya Yang Mulia 10 yang tampak ringan, tenang seperti air, dengan sedikit ejekan di matanya. Namo Amitabha. Setelah biksu hantu merenung, lampu Buddha misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan satu cahaya Buddha langsung menuju Yang Mulia 10. Yang Mulia 10 hanya melambaikan tangannya. Boom! Suasana menyeramkan menyapu seperti ombak, menghalangi semua cahaya Sang Buddha. Biksu hantu itu mengambil langkah maju, dan seberkas cahaya Buddha tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Cahaya Sang Buddha bagaikan pilar raksasa, tanah pecah langsung dari kaki ke-10 Yang Mulia itu. Yang Mulia 10 mendengus dingin dan menginjak kakinya tiba-tiba. Bang! Dengan tendangan ini, cahaya Buddha seperti pilar raksasa tiba-tiba hancur dan menghilang langsung. Biksu hantu terus melangkah maju. Setiap langkah dia melangkah keluar, teratai putih akan terbentuk di bawah kakinya. Setelah 9 langkah, 9 teratai putih akan muncul di belakang biksu hantu. 9 bunga teratai putih berkumpul bersama untuk membentuk sangkar besar bunga teratai menuju Yang Mulia 10. Kandang teratai jatuh dari langit, dan cahaya Buddha yang tak berujung melesat dari kandang teratai Yang Mulia 10 perlahan mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya sedikit, dan akhirnya memiliki sedikit kehikmatan di wajahnya. Namun, dia tidak bergerak, tetapi membalikkan telapak tangannya, dan 2 napas putih keluar dari telapak tangannya, langsung menuju ke kandang teratai. Ledakan, ledakan hebat, seperti guntur, mendengung di telinga semua orang. Kemudian kandang teratai hancur, dan potongan teratai putih yang tak terhitung jumlahnya melesat ke seluruh kota kekaisaran. Area besar bangunan runtuh, dan tak terhitung subjek dinasti Xiao meninggal secara tragis di bawah fragmen teratai Inil. Pada saat ini, kehidupan manusia seperti semut. Para beku di alam Mahayana hampir tidak dapat menahan dampak ini, dan para beku yang melintasi alam kesengsaraan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Master Infinite memandang Yang Mulia 10, tampak sangat hikmat. Dia tidak berharap untuk menggunakan segel Buddha untuk memanggil sinar jiwa Patriark Bodhidharma dari kuil lilin, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang 10 Yang Mulia Inil. Dia tidak memiliki cara lain sekarang. Segel Buddha ini adalah pilihan terakhir tanpa garis keturunan Xiao Jian, bahkan jika Master Infinite memiliki segel. Dia tidak memiliki cara lain sekarang, segel Buddha ini adalah pilihan terakhir. Tanpa garis keturunan Xiao Jian, bahkan jika Master Infinite memiliki segel Buddha, dia tidak akan bisa memanggil roh Patriark Bodhidharma. Anda harus tahu bahwa seluruh agama Buddha memiliki segel Buddha yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka hanya memiliki 10 segel Buddha di kuil Lilin, dan di antara segel Buddha ini, ada sinar semangat Patriark Bodhidharma. Namun, untuk mencegah generasi mendatang memanggil roh Patriark Bodhidharma sesuka hati, hanya mereka yang memiliki garis keturunan Buddha yang dapat membuka meterai Buddha. Sekarang setelah meterai Buddha terbuka, tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang 10 Yang Mulia ini, maka tidak ada jalan.
Keledai botak bodoh Bodhidharma ini membagi jiwanya menjadi puluhan juta dan menyegelnya dalam meterai Buddha. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tak terkalahkan di dunia, dan sinar jiwa dapat membantu generasi mendatang menjadi tak terkalahkan? Ini sangat memalukan sehingga saya bahkan tidak bisa mengalahkan seorang anak sekarang. Ketika Ciyun Mojun melihat adegan ini, dia tidak bisa membantu tetapi mencibir. Senior, apakah biksu tua berjanggut putih ini pendiri Bodhidharma? Asteris ditanya dengan beberapa kejutan. Sekarang dia masih menjadi nenek moyang, dan dia telah dicap sebagai cucu. Ciyun Mojun berkata, asteris juga tidak bisa berkata-kata. Tampaknya tidak ada yang bisa berurusan dengan anak di depannya. Dia tidak pernah menduga bahwa itu akan ada sosok yang kuat dan menakutkan di Liga Penyegelan Iblis. Anda keledai botak tua, bahkan sinar jiwa dapat membuat saya memperhatikannya. Memang tidak sederhana, tetapi jika Anda ingin mengalahkan saya dengan sinar jiwa, itu hanyalah mimpi. Setelah mengatakan ini, Yang Mulia 10 memuntahkan permen lollipop di mulutnya dan langsung menghasilkan pisau panjang di tangannya. Pedang panjang ini lebih cepat dari 10 Yang Mulia ini, dan itu sangat murah hati. Ada beberapa cincin di atasnya yang mengeluarkan suara. Yang Mulia 10 menebas pedang panjang di tangannya, membuat suara keras dalam sekejap. Pada saat yang sama pisau yang terlihat dengan mata telanjang langsung merobek kekosongan. Ketika hantu melihat ini, tangannya tertutup, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan ia menyapa cahaya pedang tanpa bergerak. Cahaya pisau itu jatuh, disertai dengan suara keras, dan bayangan itu bergetar. Sebelum ada gerakan lain, Yang Mulia 10 jatuh dengan satu pisau lagi. Cahaya semua Buddha di tubuh hantu menyebar dan perlahan menghilang. Dua pedang, selesaikan pertempuran. Semua tampak muram pada adegan ini. Master Infinite duduk di tanah, dia tidak lagi memiliki kemampuan apapun, dia memiliki semua kartu trufnya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang sisi lain. Hell, garis keturunan Buddha Pangeran kedua belum sepenuhnya terbangun, dan jiwa Patriark Bodhidharma yang dipanggil terlalu lemah. Master Infinite menghela nafas dan berkata, Master Infinite, Anda mencoba yang terbaik, izinkan saya menyerahkannya kepada saya selanjutnya. Setelah Xiao Feng selesai berbicara, seluruh kota kekaisaran memancarkan cahaya keemasan, dan semua bangunan yang awalnya runtuh secara ajaib dipulihkan pada saat ini. Adegan di sekitar kerumunan juga berubah, dan entah bagaimana di belakang mereka ada puluhan lagi. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki aura yang luar biasa, dan mereka semua adalah biksu dari peringkat keempat atau di atas di alam Mahayanal. Asteris melirik sekeliling dan mengerti bahwa itu bangunan yang dipulihkan di depannya tidak benar-benar dipulihkan, tetapi Xiao Feng menggunakan Fang Yin untuk membiarkan semua orang memasuki ruang dan waktu lain. Lokasinya juga di kota kekaisaran, tetapi karakter di sekitarnya telah berubah. Tampaknya orang-orang di belakangnya adalah kartu truf dinasti Xiao, dan mereka tidak akan digunakan sampai mereka harus. Yang Mulia 10 menatap puluhan biksu yang tiba-tiba muncul dengan tenang, tanpa rasa takut di matanya. Ini semua adalah orang-orang kuat dari dinasti Xiao, dan 10 Yang Mulia ini tidak takut. Sudah berapa tahun, dinasti Xiao tidak pernah menggunakan kita. Sekarang dinasti Xiao mengalami krisis hidup dan mati. Seorang pria tua berbicara perlahan. Para senior dinasti Xiao yang terhormat, saya, dinasti Xiao, kini menghadapi krisis hidup dan mati. Xiao Feng Junior tidak punya pilihan selain menggunakan segel persegi untuk mengganggu semua senior dalam perbaikan mereka. Xiao Feng berlutut dan berkata di depan orang-orang ini. Orang tua itu dengan lembut mengangkat telapak tangannya, sebagai putra mahkota, tidak perlu memberi kami orang. Tua upacara berlutut, omong-omong, kita hanya subjek dari dinasti Xiao. Di mana musuh yang kuat? Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh kami dinasti Xiao. Petik 2. Adalah dia. Xiao Feng menunjuk pada 10 Yang Mulia itu. Petik 2.
Orang tua itu melihat ke arah jari-jarinya dan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Saya tidak tahu kapan 10 yang mulia memiliki permen lollipop lain di mulut mereka. Tubuh mereka bersandar pada pisau panjang itu, dan wajah polos merekal. Pangeran, Anda mengatakan anak ini memaksa Anda untuk menggunakan segel persegi. Mungkinkah dinasti Xiao saya sekarang sangat tertekan sehingga bahkan seorang anak tidak dapat menghentikannya? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Senior, jangan dibutakan oleh penampilannya. Orang ini sangat kuat. Xiao Feng berkata dengan cepat. Betapa menakutkannya seorang anak. Setelah mengatakan ini, orang tua itu berjalan langsung menuju Yang Mulia 10. Kecepatan stabil, dengan tampilan percaya diri. Senior, tidak, cepat berhenti. Ketika Xiao Feng melihat ini, dia tahu bahwa itu orang tua itu telah meremehkan musuh, jadi dia buru-buru berteriak. Tapi orang tua itu mengabaikan Xiao Feng sama sekali, tapi melangkahi. Tapi hanya setelah mengambil beberapa langkah, tiba-tiba Yang Mulia 10 mengambil tindakan. Pefti, pisau panjang itu diayunkan ke bawah bersama-sama, dan cahaya pisau itu melesat seperti kilat. Langkah orang tua itu berhenti, dan kemudian berdiri tak bergerak. Sesaat, tubuh orang tua itu jatuh berat ke tanah. Dari tengah alisnya, tanda darah berangsur-angsur muncul. Selas dengan satu pisau, pembunuhan instan, semua ngeri kali ini. Xiao Feng menghela nafas dengan penyesalan. Jika orang tua ini tidak meremehkan musuh, dia mungkin tidak mati begitu cepat. Boneka yang kuat, sangat berharga untuk merekrut kami. Pada saat ini, seorang pria tua dengan jubah putih perlahan melangkah maju dari belakang puluhan orang. Melihat orang ini, Yu Wenqiang sedikit tercengang dan bergegas maju untuk berlutut dan berkata, Yu Wenqiang, Perdana Menteri ke-47 dinasti Xiao, memberi penghormatan kepada Perdana Menteri Lamal. Apakah Anda 47? Begitu cepat, begitu cepat. Orang tua berjubah putih itu berkata perlahan. Xiao Feng dan Xiao Jian melihat pria tua berjubah putih itu, mereka tidak saling kenal. Pangeran tertua, Pangeran kedua, ini adalah Perdana Menteri ke-11 dinasti Xia kita Perdana Menteri tertua. Dinasti Xiao kita saat ini. Yu Wenqiang buru-buru memperkenalkan.